Shalom jemaat Tuhan di GB Barcelona. Kembali kita akan memasuki saat teduh hari ini bersama dengan saya. Mari kita katakan kepada Tuhan, mengasihimu Tuhan lebih sungguh. Kami mau selalu mencintai Tuhan. Kami awali hari ini Bapa dengan ucapan syukur dan penyembahan kami. Mengasihi Engkau lebih lagi, itulah yang menjadi kerinduan kami. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Tuhan mengasihi, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, lebih sungguh. Oh, Yesus, 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 kami mengasihimu. Yesus, kami mencintaimu. Yesus, segenap hatiku kami mengasihimu Tuhan, kami mengasihimu. Yesus, oh Yesus, 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 terima kasih Tuhan buat hari ini. Sukacita, damai sejahtera ada dalam hidup kami. Kami sehat, kami kuat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami sambut hari ini berjalan bersamamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Kami memasuki hari ini dengan sukacita Tuhan. Kami terima segala berkat daripada Allah Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Cinta kasih Tuhan Yesus yang menyertai kami pagi, siang, sore, sampai malam. Dan kami terima mana surgawi Tuhan yang akan mengenyangkan dan memenuhi kebutuhan dan keperluan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu pagi hari ini dengan sukacita. Dan kami terima firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Haleluya, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita ketemu kembali dalam acara renungan pagi kita. Saudara yang kekasih, tidak terasa Natal sebentar lagi. Gak terasa tahun 2021 mau kita lewati. Hanya tinggal beberapa hari saja kita akan melewati tahun 2021 dan kita akan masuk ke 2022. Nah, di sana sini, di mal-mal, di jalan, sudah banyak sekali ikon-ikon Natal, pernak-pernik Natal untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Nah, hari ini saya bawa pernak-pernik Natal yang sudah mulai sibuk semua orang menyiapkan untuk Natal. Nah, ada baiknya pagi ini bersama-sama kita akan melihat dan belajar kembali bagaimana
peristiwa Natal itu terjadi, saudara. Mari kita bersama-sama sebelum memulai renungan kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami bersyukur buat pagi yang cerah, untuk nafas hidup yang baru, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami bisa bangun pagi, kami bisa hidup lagi Tuhan, dan kami bisa menjalani hidup ini dengan baik. Kami mau melakukan renungan kami Tuhan, mari Engkau memberkati kami, agar kami boleh tetap kuat di dalam menjalani hidup ini, karena kami selalu bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau belajar firman Tuhan. Mari semua yang percaya katakan amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini saya mau sharing mengenai bagaimana kita bisa selalu bersuka cita walaupun kita di tengah badai. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari Matius 1 ayat 23-25 yang merupakan kisah kelahiran Tuhan Yesus. Saya akan bersama-sama membacakannya, Matius 1 ayat 23-25. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan, seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi dia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, saudara-saudara yang kekasih, coba bayangkan apabila tiba-tiba saudara yang belum menikah mempunyai pacar dan tiba-tiba pacarnya hamil. Pasti itu akan menjadi satu hal yang problem, jadi badai dalam hubungan mereka. Karena tidak tahu tiba-tiba istrinya mengandung. Nah, saudara lihat bagaimana kasus Yusuf dengan Maria ketika dia mulai bertunangan dan tiba-tiba si Maria hamil. Ini merupakan satu masalah dan satu badai dalam hidup mereka. Sampai-sampai di ayat sebelumnya Yusuf berkata dia akan menceraikan Maria diam-diam. Tetapi malaikat Tuhan datang kepadanya dan berkata, Yusuf, karena bayi yang kau lahirkan itu adalah dari Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, bagaimana Yusuf dan Maria mengalami badai pada saat itu ketika tiba-tiba mereka tidak berhubungan badan, tetapi Maria malah menghamil. Tapi apa yang dilakukan Yusuf, saudara? Saya lihat sungguh luar biasa yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Mereka tetap bisa selalu bersuka cita menjalani kehidupan mereka sekalipun mereka di dalam badai. Buat kita bersama-sama, anak-anak Tuhan juga harus bisa bersuka cita walaupun di tengah badai. Yang pertama, saudara, apa yang Yusuf lakukan? Apa yang Yusuf Maria lakukan? Jadi, Yusuf dan Maria itu yang pertama yakin bahwa Allah selalu menyertai dia. Ayat 23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai dia. Saudara, Yusuf dan Maria menerima firman seperti itu. Mereka itu yakin. Mereka tetap percaya. Mereka percaya apa yang dikatakan, yang difirmankan kepada dia bahwa Allah menyertai dia. Yang pertama, mereka yakin bahwa Allah selalu menyertai mereka. Kita, saudara, kalau mau tetap bersuka cita di tengah badai, yakinlah bahwa Allah selalu menyertai kita. Immanuel. Amin, saudara-saudara. Jadi hari ini, saudara-saudara yang dalam keadaan apapun, jangan ragu-ragu. Yakinlah bahwa apapun yang kita alami ini, Allah menyertai kita. Kita akan melewati setiap kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, saudara, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita bisa selalu bersuka cita walaupun kita di tengah badai, itu kita berbuat sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Kalau Tuhan berkata, jangan ragu. Kita jangan ragu, saudara. Jangan takut karena aku menyertai engkau. Kita harus jangan takut. Jangan bimbang. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Carilah maka kamu akan mendapat. Jadi saudara,
Kita harus berbuat sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Kasihilah musuhmu. Kita harus kasih musuhmu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu yang harus kita lakukan. Kita berbuat sesuai dengan perintah Tuhan, walaupun kita dalam badai. Banyak orang, saudara, ketika dalam badai, mereka tuh otaknya penuh dengan kejahatan. Mereka kesel kalau disakitin orang, mereka bukannya bisa mengampuni tapi menyakitkan kembali. Membalas, menyakitkan kembali, saudara. Karena apa? Karena mereka tuh tidak berbuat sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Jadi ketika kita dalam badai, bagaimana kita terus bersuka cita? Lakukan firman Tuhan. Berbuat sesuai dengan perintah Tuhan. Seperti Yusuf. Yusuf mengambil jalan untuk berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Dia mengambil Maria menjadi istrinya. Padahal dalam hati Yusuf, saudara, dia malu. Loh, kok punya istri tiba yang udah hamil gitu loh. Tapi dia tetap berbuat sesuai dengan perintah Tuhan. Dia mengambil Yusuf menjadi istrinya. Mengambil Maria menjadi istrinya. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita bisa selalu bersuka cita walaupun di tengah badai? Yang ketiga itu adalah menjaga hati dan hidup dalam kekudusan. Kita lihat ayat 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Saudara, jadi Yusuf itu tidak menikah, tidak bersetubuh dengan Maria. Karena dia berpikir harus menjaga kekudusan, saudara. Menjaga hati dan menjaga kekudusan. Jadi Yusuf tidak bersetubuh, dia tetap menjaga hati. Dia tetap mengasihi Maria, dia tetap melindungi Maria, dan dia tetap hidup dalam kekudusan sampai dia melahirkan anak laki-laki yang dinamakannya Yesus. Nah, saudara, yang ketiga, kita bagaimana bisa selalu bersuka cita walaupun dalam kehidupan ini yang sedang masa pandemi, yang sedang banyak badai, banyak masalah, banyak problem keuangan, banyak problem segala hal, saudara. Kita yang ketiga harus jaga hati, saudara, dan hidup dalam kekudusan. Lakukan firman, hidup dalam kekudusan, jaga hatimu. Jangan berbuat jahat. Tahan emosi, tahan keinginan. Jaga hati, saudara. 3 hal. Bagaimana kita selalu bersuka cita dalam badai? Sekalipun dalam badai. Yang pertama, yakin bahwa Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kedua, mari kita berbuat sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Dan ketiga, mari kita menjaga hati, saudara, hidup dalam kekudusan. Nah, saudara, saya punya satu quote yang saya rasa saya sangat suka dan saya ingin bagikan kepada saudara-saudara. Ini dari Warren Buffett bilang, the happiest people, saudara, the happiest people do not necessarily have the best thing. Jadi dia bilang seorang yang berbahagia itu tidak perlu mempunyai semuanya. Jadi kita tuh gak perlu kaya dulu baru kita mau bahagia, saudara. Kita gak perlu punya banyak hal, gak perlu punya sesuatu yang the best, yang terbaik. Tapi the simple appreciate the things they have. Jadi the happiest people itu tidak perlu mempunyai sesuatu yang the best, tetapi dia punya penghargaan, menghargai sesuatu yang dia punya. Jadi saudara, kalau saudara mau tetap bersuka cita tengah badai, ya saudara harus menghargai apa yang Anda punya hari ini. Saudara punya hati, saudara punya tangan, saudara punya kaki, saudara punya wajah, saudara punya rambut, saudara punya rumah, saudara punya mobil, saudara punya sepeda motor. Hargailah segala sesuatu yang kamu punya, sehingga kamu itu akan jadi bahagia dan bersuka cita. Jangan selalu melihat orang yang punya lebih dari kita dan kita selalu merasa menyesal, kepingin menjadi dia. Gak bisa, saudara. Nikmatilah apa yang dipercayakan Tuhan kepada Anda dan hargailah itu, maka Anda akan menjadi orang yang berbahagia dan bersuka cita walaupun di tengah badai. Jadi ringkasnya, saudara, Allah menyertai berbuat yang diperintahkan Tuhan dan menjaga hati itu adalah kita menghargai apa yang Tuhan berikan buat kita, sehingga kita akan menjadi orang yang bersuka cita. Amin. Saya percaya saudara semua mulai pagi ini akan menjadi orang yang bersuka cita.
Karena saudara semua adalah orang yang disertai oleh Tuhan, yang selalu turut perintahnya dan selalu menjaga hati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau Tuhan yakin dan percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami. Kami mau Tuhan melakukan semua firman-Mu, berbuat sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan kepada kami. Dan yang ketiga, Tuhan, kami mau menjaga hati. Kami mau hidup dalam kekudusan. Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang bersukacita selalu. Karena Natal adalah lambang sukacita. Tuhan Yesus sudah turun ke dunia untuk memberikan sukacita yang besar bagi kami. Karena itu kami akan menentukan hidup kami untuk menjadi orang yang bersukacita bersama Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang mendengar renungan pagi ini. Kami percaya berkat-Mu Tuhan selalu melimpah bagi mereka, dan Engkau memberi kekuatan, dan Engkau selalu memberikan penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara. Sampai berjumpa besok pagi di renungan kita pagi hari. Tuhan memberkati. Amin.